Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman SD semua, kembali lagi sama aku Lucianti sebagai tutor kalian di matkul riset bisnis. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran untuk week 5 dan juga week 6. Nah, kita masuk untuk yang minggu ke-5. Kita masuk ke judulnya Quantitative Research Design. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita akan melihat dulu apa sih yang bakal kita pelajari di sesi ini. Yang pertama itu kita akan memahami konsepnya terlebih dahulu. Kemudian kita juga akan belajar jenis data dan skala pengukuran, variabel penelitian, desain penelitian kuantitatifnya, kemudian metode penelitian, analisis dan teknik sampling, dan juga aplikasi praktisnya. Nah, jadi metode ini tuh sangat penting dalam riset bisnis atau bidang lainnya karena emang memberikan data berbasis angka yang bisa diukur. Kita akan memahami semuanya di sini ya. Jadi kita mulai aja. Nah, kita masuk ke session pengertian dan tujuan. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah pendekatan yang menggunakan data numerik untuk menguji hubungan variabel, memprediksi tren, dan atau menjelaskan fenomena bisnis. Nah, ini adalah metode yang menekankan objektivitas, pengukuran yang jelas, dan juga analisis statistik. Nah, misalnya, kalau kita ingin tahu apakah peningkatan iklan digital berdampak pada penjualan produk, misal, kita bisa menggunakan metode kuantitatif untuk mengujinya. Jadi, emang tujuan utama dari pendekatan ini adalah kita menguji teori. Contohnya itu efektivitas strategi pemasarannya. Kemudian, kita juga menganalisis efektivitas strategi tadi tuh kita bisa membuat generalisasi hasil penelitian untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Gitu. Nah, kemudian kita masuk ke istilah metodologi versus methods. Jadi, ada perbedaan antara metodologi dan juga metode ternyata. Metodologi itu adalah kerangka ilmiah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Ini tuh mencangkup ada pemilihan masalah, kemudian tinjauan pustaka, hipotesis, dan juga desain penelitiannya. Contohnya nih, mengapa penjualan turun, apa hubungannya dengan harga, gitu. Nah, kalau metode itu adalah alat dan teknik spesifik apa yang digunakan dalam penelitian kita, seperti survei, eksperimen, dan juga observasi. Contohnya, itu survei kepuasan pelanggan menggunakan Google Form gitu. Jadi kalau kita ingin tahu mengapa penjualan produk turun misalnya, kita membutuhkan metodologi yang kuat sebelum menemukan atau menentukan metode seperti ininya, alat itu survei kepuasan pelanggan misalnya begitu. Nah, kita masuk kemudian jenis data dan skala pengukuran. Kita harus memahami jenis data dan skala pengukuran karena ini menentukan bagaimana kita menganalisis hasil penelitian kita. Nah, data kuantitatif. eh, jadi di sini itu jenis data terbagi menjadi dua. Ada discrete, itu jumlah transaksi harian di toko online misalnya. Jadi dia itu menggambarkan benar-benar angka yang real. Kalau continue itu dia masih bisa di belum secara on point eh, angkanya apa. Jadi kayak masih continue di belakangnya masih ada. Nah, contohnya itu adalah rata-rata waktu kunjungan di dalam website dalam menit. Jadi menit itu beneran nggak bisa dibilang angka secara real karena eh, kayak nominalnya itu masih yang belum pasti itu. Jadi kayak belakangnya masih ada. Nah, ini skala pengukurannya itu kita dibagi menjadi empat. Yang pertama itu nominal. Nominal itu definisinya adalah kategori tanpa urutan. Misalnya itu jenis kelamin. Misalnya satu laki-laki atau perempuan gitu. Nah, kemudian skala ordinal ini adalah kategori dengan urutan. Contohnya itu adalah kepuasan pelanggan. Tingkatnya itu ada sangat puas. Misalnya skala Likert dari 1 sampai 5. Satunya itu sangat puas, sampai 5 itu sangat tidak puas gitu. Nah, kemudian interval itu adalah jarak antar nilai diketahui, tetapi tidak memiliki nol yang absolut. Misalnya itu adalah suhu dalam Celcius misalnya. Ini 0 derajat Celcius itu tidak sama
atau kita nggak bisa menginterpretasikannya sebagai tidak ada suhu. Itu tuh ada suhu, suhunya itu nol gitu. Nah, kemudian rasio. Korasio itu adalah jarak antar nilai diketahui dan memiliki nilai absolut. Ini perbedaannya dengan interval. Seperti berat badan dalam kilogram. Jadi 0 kilogram itu artinya nggak ada berat. Sorry, ini salah ketik. Jadi dia itu nggak ada beratnya. Jadi benar-benar nilainya itu nggak ada. Jadi itu yang dimaksud dengan nol absolut. Nah, kemudian untuk sumber data. Jadi data itu bisa berasal dari dua sumber utama. Yang pertama itu data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, seperti wawancara, survei, atau observasi gitu. Kemudian data sekunder itu data yang dikumpulkan dari sumber lain. Jadi diperolehnya itu tidak langsung, seperti laporan keuangan atau database pemerintah dan juga literatur. Dalam penelitian bisnis itu kombinasi dua data ini, primer dan sekunder itu sering digunakan. Jadi bisa digunakan keduanya untuk mendapatkan wawasan yang lebih akurat. Nah, kemudian variabel penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, kita mengenal beberapa jenis variabel. Yang pertama itu variabel bebas atau biasa dinotasikan dengan X. Itu faktor yang kita manipulasi atau yang bisa dimanipulasi. Misalnya harga promo. Kemudian ada variabel terikat atau notasinya itu Y biasanya. Itu hasil yang diukur seperti volume penjualan. Kemudian ada variabel moderasi namanya. Itu faktor yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Gitu. Jadi misalnya adalah premium versus reguler. Nah, ini namanya variabel moderasi. Kemudian variabel intervening. Ini itu faktor perantara antara X sama Y. Misalnya itu kepercayaan merek. Kepercayaan merek ini penghubung antara iklan X dan penjualan sebagai variabel Y-nya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke desain penelitian kuantitatif. Jadi terdapat beberapa desain penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada deskriptif, yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena. Misalnya itu eh, profil demokrasi pelanggan e-commerce di Jakarta misalnya. Kemudian yang kedua itu ada explanatory, yaitu menganalisis hubungan sebab akibat gitu. Misalnya nih, mengapa pelanggan beralih ke kompetitor gitu. Kemudian ada prediktif, itu memprediksi hasil berdasarkan data sebelumnya gitu misalnya. Seperti ini nih, penjualan tahun depan itu kayak misalnya nih proyeksi penjualan tahun depan gitu kan, itu menggunakan biasanya regresi linear. Nah, kemudian yang terakhir itu ada desain analytical, yaitu menggunakan eksperimen untuk menguji hipotesisnya. Misalnya itu A or B testing nih untuk desain website gitu. Nah, kemudian kita masuk ke metode penelitian datanya. Jadi ada tiga metode utama dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada survei. Survei ini menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data skala besar. Nah, misalnya ini kuesioner kepuasan pelanggan dengan skala Likert 1 sampai 5. Contohnya nih, surveinya itu pertanyaannya atau instrumennya, seberapa puaskah Anda dengan layanan kami gitu. Jadi jawaban dari pertanyaan itu pakai skala Likert kayak yang tadi itu contohnya 1 itu sangat puas, misalnya terus 5 sangat tidak puas. Jadi pakai skala ordinal itu. Kemudian yang kedua itu ada metode eksperimen, yaitu mengontrol variabel tertentu untuk mengukur dampaknya. Jadi kayak contohnya itu A or B testing. Jadi contohnya itu menguji dua versi landing page untuk menentukan mana yang meningkatkan konversi. Ini contohnya. Jadi mengukur dampaknya dari kita ngatur salah satu variabel gitu. Nah, kemudian ada observasi, yaitu mengamati perilaku pelanggan secara langsung di toko fisik misalnya gitu dan catatnya. Nah, kemudian analisis regresi. Regresi itu adalah teknik atau alat statistik untuk memprediksi hubungan antar variabel bebas, yaitu X, dan juga terikat, Y. Jadi, jenis rumusnya itu adalah ini, variabel Y-nya sama dengan A ini itu adalah konstanta, plus B. B itu adalah koefisien regresinya,
kemudian variabel X dikalikan, ditambah E, yaitu error termnya. Nah, kemudian jenis regresi itu ada dua. Ada regresi linear sederhana, itu tuh satu variabel X saja. Misalnya hubungan antara biaya iklan dan penjualan. Nah, kalau misalnya regresi linear berganda, dia itu lebih dari satu variabel X-nya. Misalnya dampak harga, iklan, dan lokasi terhadap penjualan. Nah, itu tiga variabel. Variabelnya itu harga, iklan, dan lokasi. Gitu. Kemudian proses analisisnya itu meliputi ini nih, langkah-langkahnya. Pertama itu kita mengumpulkan data X dan Y-nya. Kemudian menguji asumsi regresinya, misalnya dengan normalitas atau linearitas. Kemudian kita menghitung koefisien regresinya atau dinotasikan dengan beta menggunakan software seperti SPSS atau Excel misalnya. Kemudian kita terakhir interpretasi hasilnya pastinya kan dengan signifikansi kayak hasilnya tuh 0,0 berapa gitu atau R square. Nah, kemudian kita ini eh, lanjutan dari tadi sih, analisis regresinya kalau step by step dengan Excel. Excel ini software paling mudah yang bisa kita gunakan. Hanya contoh sih. Misalnya nih, contoh bisnisnya itu hipotesisnya biaya iklan X mempengaruhi penjualan sebagai variabel terikatnya. Nah, langkah di Excel itu input data X-nya, yaitu iklan, dan juga Y-nya penjualan. Kemudian klik data, ke data analisis, kemudian regression. Terus masukkan range Y dan X-nya, dan akan keluar hasilnya. Itu hasilnya itu berupa koefisien regresinya atau beta, R square-nya, dan juga p-value. Nah, jadi interpretasinya nih misalnya, jika beta atau koefisien regresi yang didapat itu 2,5, artinya setiap tambahan 1 juta rupiah iklan misalnya meningkatkan penjualan 2,5 juta. Gitu. Nah, kemudian teknik sampling. Kita perlu teknik sampling yang tepat untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat. Nah, salah satu, maksudnya beberapa teknik sampling yang bisa digunakan itu, yang pertama itu ada random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang sama untuk dipilih. Kemudian ada stratified sampling, yaitu populasi dibagi ke dalam kelompok tertentu atau strata, misalnya usia, lokasi. Lalu diambil sampel dari eh, tiap stratanya di stempel itu. Nah, kemudian ada cluster sampling, yaitu populasi itu dibagi ke dalam kelompok atau cluster. Lalu beberapa cluster itu dipilih secara acak. Gitu. Nah, kita masuk ke contoh soalnya misalnya. Sekarang kita coba latihan. Pertanyaannya itu, skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan 1 sampai 5 adalah, ini sebenarnya udah by materi banget tadi ya, ada secara tersurat gitu ada materinya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah ordinal, karena eh, ada urutan, tetapi jaraknya tidak pasti, 1 sampai 5 tuh nggak ada jarak pasti antar nilainya tuh berapa gitu. Hanya kayak tingkatan aja. Nah, kemudian contohnya lagi, rancang penelitian untuk menguji pengaruh iklan Instagram terhadap penjualan UMKM. Nah, langkah penyelesaiannya itu rancangan penelitiannya seperti yang tadi udah kita pelajari. Pertama, hipotesis nih. Misalnya hipotesisnya adalah iklan Instagram meningkatkan penjualan sebesar 20%. Nah, metode yang digunakan misalnya eksperimen dengan dua kelompok. Jadi ada eksperimen sama kontrolnya gitu. Tadi udah kita bahas juga. Kemudian analisis. Analisisnya misalnya pakai uji dites untuk membandingkan rata-rata penjualannya sehingga nanti bisa dapat hasil dan pembahasan dari penelitian kita gitu. Nah, kemudian aplikasi di bisnis. Penelitian kuantitatif itu sangat berguna dalam bisnis. Jadi, misalnya perusahaan ingin menaikkan harga produk nih. Berarti kita bisa melakukan survei, yaitu survei ekspektasi harga pelanggan untuk menentukan strategi harganya. Kemudian eksperimen, eksperimen harga di dua kota berbeda misalnya untuk melihat perbedaannya nih. Jadi, terus habis itu analisis data. Ini tuh misalnya analisis regresi untuk melihat dampak harga terhadap loyalitas pelanggannya gitu.